Selamat pagi. Eee, kita lanjutkan, materi animasi 3 dimensi menggunakan Blender 3D. Kita masuk ke materi texturing, ya. Tekstur itu secara sederhananya memberi lapisan luar atau memberi kulit pada sebuah objek. Jadi misalnya ini mau kita kasih tekstur kain atau tekstur besi berkarat, itu bisa kita tambahkan di sini, ya. Yang pertama perlu Anda lakukan adalah melakukan UV map, ya. Jadi membelah sebuah objek. Caranya kita masuk, ini yang 279, kita masuk ke sini, lalu kita ke UV image editor, ya. Sorry, kita ke sini dulu. Kemudian kita UV unwrap. Kita bisa UV unwrap langsung, UV project, dan seterusnya, ya. Bisa seperti ini. Biasanya yang dipakai tuh dua ini, ya. Tapi belum tentu juga, bisa juga ini, ya. Oke, misalnya kita mau pakai yang ini, ya. Ini seperti ini, kita klik. Oke. Kita masuk ke sini. Nah, ini akan pecah menjadi seperti ini. Jadi kotak itu dibuka, ya. Jadi seperti karton gitu, dibuka. Jadi 2 dimensi. Nah, di sini baru kita mengambil teksturnya. Apa yang mau dipasang di situ. Kita ke tekstur. Nah, misalnya saya pilih kain, ya. Supaya kelihatan semua, kita pakai ini, klik. Nah, kita mau pasang apa nih? Misalkan kita mau pasang yang ini misalnya. Oke, kita open image. Nah, seperti ini. Dia ada di sini, ya. Kemudian ini sudah terpasang, kita balik ke 3D view. Lalu kita ke material, ya. Material. Kita ambil objeknya. Terus ke sini teksturnya. Kita pilih yang image or movie. Kita pilih UV map. Kita pilih di sini carpet. Nah, ini sudah dipilih. Kemudian kita assign. Ini karpet kan jarang yang mengkilap. Kita kasih gini. Nah, intensitasnya kita terangin, ya. Oh, sorry. Seperti ini. Nah, sudah kita assign. Terpilih semua, ya, assign. Nah, kita bisa render. Oh, seperti ini, ya. Untuk render sendiri, untuk UV map, texturing, itu bisa dua. Cara normal maupun cycles, itu kalau yang di 279. Kalau di versi 28, 29 itu ada dua, yaitu EV dan cycles. Nanti kita lihat enak mana cycle sama yang EV, ya. Ini kalau yang 279 nggak ada EV, masih biasa dan cycles. Kemudian kita kasih dasar, add. Oh ya, ini di objekmu dulu. Kita ke plane, kita banyak, perbesar, kita naikkan. Oke.
Kita render ya seperti ini. Lampunya mungkin kurang, kita shift D, kita copy ya. Kekurangannya dari ini, kita kalau mau pakai yang realistik dia berat tuh ya, berat ya. Kalau komputer Anda nggak begitu kuat, ini berat banget ya. Kita kembali ke solid ya. Kalau kepentingan biasanya ke tekstur. Nah ini ya. Kalau menggunakan ini cara kalau menggunakan render biasa ya. Kalau kita ingin menggunakan cycles, kita balik ke sini dulu, pilih cycles. Cycles render engine. Kalau ini di render, berat banget ya, tuh lihat. Ini satu gambar aja. Ini kalau Anda nekat menggunakan cycles, akan berat banget. Maka kalau bisa sih versi 28 atau 29, tapi kalau nggak bisa ya versi 27 dengan render biasa, bukan cycles. Ya. Anda lihat ini berapa detik ya. Di sini ada ya, time. Kalau yang komputer yang lebih canggih mungkin bisa lebih cepat ya. Tapi kalau yang tambah memorinya kecil, itu sangat melelahkan untuk menunggunya selesai. Jadi Anda biar tahu nih bedanya ya. Makanya di versi 28 29 itu udah nggak ada yang render biasa. Adanya EV sama cycles. Anda lihat tadi, loh kemana ini teksturnya kok nggak ada? Karena caranya berbeda ya. Kalau di cycles untuk texturing kita seperti ini ya. Kita pilih ini, kemudian kita ke use node. Ini ya bedanya di situ. Colornya kita pilih di sini ya, versi 279 ya. Sini. Lalu ke image texture. Lalu kita pilih image-nya apa? Carpet. Coba kita lihat. Tuh ya suksesnya. Tapi ya. Hati-hati yang komputernya begitu kuat. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Tekstur tuh nggak hanya pada bendanya saja, tapi juga bisa pada lingkungannya, ya. Oke, kita balik ke object mode. Kita kembali ke solid biar ringan, ya. Kemudian kita ke world. Di sini juga bisa. Color node. Kalau ini kita pakai environment texture. Biasanya pakai file gambar yang berakhiran HDR, jadi HDR ya. Kita open aja, kita ke textures, kita cari HDR, kita klik sini. Nah nih, ke sini kita open image, kita ke render, ya. Kita pilih 0, nah ya. Ini muncul panoramanya atau lingkungannya karena dia menggunakan gambar tadi. Dan cahayanya pun terpengaruh juga oleh lingkungannya. Jadi
Kalau gambarnya cerah, maka biasanya juga ikut memberikan kecerahan pada objek atau mesh, ya. Gitu juga sebaliknya. Ini versi 279. Jadi Anda bisa lihat berat apa enggak itu tergantung dari komputer kalian, laptop kalian, ya. Tuh ya, cahayanya lebih bagus karena dia nggak perlu lagi mengandalkan dari lampu-lampu itu, tapi langsung dari gambarnya. Gambarnya menyinari dan seterusnya. Ini tekstur ya. Tuh berat ya, karena di sini banyak titik-titiknya. Memang hasilnya lebih bagus sih. Paling bagus menggunakan cells. Tapi ya itu, pertimbangan berat perlu diperhitungkan. Makanya muncul versi 28 untuk mengurangi kekurangan dari versi sebelumnya. Ini versi 279 ya. Tuh semakin lama semakin bersih. Terus Anda perlu perhatikan di sini ya. Di sini ada namanya sampling. Nah, ini semakin besar ini dan ini, semakin bagus hasilnya tapi semakin berat. Ya. Tuh kita gerakan dia titik-titik lalu ini. Nah, ini lama banget. Solusinya pakai render biasa atau pakai versi yang terbaru yaitu 2.8. Oke, itu aja dari saya untuk yang versi 29. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.